Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Boruto chapter 79. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Pada bulan ini atau minggu belakangan ini jelas Boruto lagi ramai dibicarakan. Selain chapter 79, animenya pun yang udah episode 292 mengundang pembahasan di mana admin anggap ini adalah salah satu episode terbaik dari Boruto. Terutama hand combat-nya yang tak pernah mengecewakan. Oke, balik lagi ke pembahasan chapter 79. Jadi chapter awalnya itu menceritakan di mana Kawaki berhasil kabur berkat bantuan Momoshiki sebelumnya dan dilakukanlah pencarian. Nah, di sini jika kalian lihat tatapan Mitsuki, sepertinya beliau ini sudah emosi dan panas. Sepertinya akan bertarung serius dengan Kawaki atau mungkin akan memusnahkannya. Dan pesan terakhirnya pada Sarada adalah jaga Boruto. Tapi di sisi lain, Boruto itu masihlah baik hati. Ia tahu apa yang akan dilakukan Mitsuki pada Kawaki. Maka dari itu ia menyuruh Sarada untuk mengikutinya juga. Sementara itu Kawaki sudah kehabisan cakra dan bersembunyi di hutan. Tapi Eida segera menemukan Kawaki. Dan fakta mengejutkan di sini adalah ternyata Mado bisa menonaktifkan Kawaki dengan perintah khusus. Seperti Delta. Ya, sepertinya Amado ini banyak rahasianya ya. Tapi sepertinya Shikamaru yang ditawari oleh Amado tidak mendengarkan permintaannya. Karena Kawaki sudah dilihat sebagai musuh oleh Konoha. Karena telah melukai anak Pak Kades, serta menyembunyikan keberadaan ibu negara, dan juga Hokage itu sendiri yaitu Naruto. Dan akhirnya Eida ketemu Kawaki. Dan di sini Kawaki tampaknya udah frustasi untuk menghentikan Momoshiki yang ada di dalam tubuh Boruto. Selain membunuh Boruto, Kawaki tak punya pilihan lain lagi. Apalagi keinginan terkuat Kawaki yaitu melindungi Hokage ke-7 akan Naruto. Masihlah kuat, jadi ia akan melakukan apapun demi Naruto selamat. Admin mengerti perasaan Kawaki. Di sisi lain ingin melenyapkan ancaman Naruto yaitu Momoshiki, tapi kebetulannya Momoshiki sendiri ada di tubuh Boruto yang merupakan anak dari Naruto, orang Konoha, dan bahkan sudah dianggap saudara bagi Kawaki. Andai saja Boruto itu adalah orang luar yang bukan siapa-siapa, mungkin misi Kawaki untuk memusnahkan Momoshiki akan sangat mudah tanpa beban pikiran. So, ketika Kawaki ngomong hal seperti itu kepada Eida, sesuatu terjadi pada Eida dan Kawaki. Sebuah cahaya besar muncul yang bahkan meliputi satu planet bumi. Dan ya, tiba-tiba saja peran antara Boruto dan Kawaki dibalik. Kawaki yang sekarang disebut Uzumaki Kawaki sebagai anak Hokage dan besar di Konoha. Dan Boruto adalah anak luar yang sekarang sedang diincar oleh Konoha. Sekarang kita bahas kekuatan apa ini. Nah, kekuatan ini bernama Omnipotence, yang artinya kemahakuasaan. Dalam bahasa Jepang sebutannya Zeno. Kekuatan ini sejatinya adalah kekuatan sebenarnya dari pesona Eida, di mana awalnya kekuatan pesona atau daya tarik Eida berguna bagi siapapun yang melihatnya akan jatuh cinta dan menyukainya. Kecuali dua hal ini, yaitu hubungan saudara, contohnya Daimon, dan seorang Otsutsuki, dalam hal ini adalah Kawaki dan Boruto. Namun ternyata kekuatan pesona Eida bukanlah sebatas ini. Kekuatan sebenarnya dari teknik ini bernama Omnipotence atau Zeno. Katanya dewa menggunakan kekuatan ini dalam proses menciptakan dunia. Tekad absolut untuk mewujudkan segalanya. Kekuatan Zeno ini bisa tercipta berkat hasil dari hasrat terpendam Eida. Namun dari yang terjadi sekarang itu bukan hanya hasil dari hasrat dari Eida, tapi sebenarnya adalah Kawaki. Yang artinya Kawaki lah yang mengaktifkan atau memicu teknik dewa ini melalui Eida. Karena kita ketahui Eida yang bahkan bukan dewa tak bisa mengendalikan kekuatan ini, maka perlu dewa untuk mengaktifkannya. Dan itulah Kawaki dengan statusnya masih sebagai wadah dewa Ishiki. Nah, skalanya sampai mana? Di chapter ini terlihat skalanya satu planet bumi. Artinya tak ada tempat dimanapun Naruto akan pergi nantinya. Mungkin kecuali di bulan, karena di sana ada Toneri, tapi Tonerinya membeku. Ya oke lah, lanjut. Di bumi, kelima Kage selain Naruto sejak awal sudah mengenal Boruto, yang sekarang adalah Kawaki. Dan kita tahu bahwa lambat laun, Konoha akan mengeluarkan pengumuman untuk memburu Boruto di seluruh negeri ini. Jadi tidak ada tempat untuk Boruto lari lagi.
Oke, balik lagi, efek dari Senno ini apa? Ya, seperti yang admin jelaskan, ketika teknik ini aktif dari keinginan dewa atau hasrat dewa, yaitu Kawaki, maka posisi Boruto dan Kawaki ditukar. Karena pada awalnya Kawaki hanya ingin melindungi Naruto dan ingin agar Boruto itu jadi anak luar saja, maka kenyataannya pun ditukar alias tukar nasib. Itu sudah termasuk kenangan di mana sebenarnya dari awal Kawaki lah anak Hokage. Ini bukan hanya soal persepsi saja, tapi takdir mereka benar-benar ditukar, layaknya langit dan bumi. Mungkin ada versi light dari teknik dewa ini, yaitu Kotoa Matsukami, di mana ini merupakan genjutsu sempurna dari siswi, di mana ia akan mengendalikan orang tersebut tanpa orang tersebut sadar ia sudah dikendalikan. Tapi sayangnya jutsu Kotoa Matsukami hanya berlaku pada satu orang saja, dan hanya bisa digunakan 10 tahun sekali. Sedangkan Senno merupakan jutsu Kotoa Matsukami versi supernya, yang jangkauannya satu planet bumi. Ya, walaupun pengecualiannya tetap sama ya, yaitu dua hal yang tadi, hubungan saudara dan seorang Otsutsuki, yaitu Kawaki dan Boruto. Untuk masa penggunaannya, ini masih menjadi misteri. Apakah bisa berkali-kali atau punya jeda waktu lama seperti Kotoa Matsukami? Kita belum tahu akan hal itu. Yang jadi pertanyaan sekarang, sebelumnya kemampuan pesona Eida tidak terpengaruh kepada Sarada dan Sumire, dan pada teknik Senno ini lagi-lagi diperlihatkan Sarada tak terpengaruh atas teknik ini dan masih mengenali Boruto sebagai temannya. Jadi bagaimana bisa? Ini banyak teorinya. Pertama, untuk pengecualian yang disebut Eida, mungkinkah Sarada dan Sumire memiliki hubungan darah dengan Eida? Tapi entah bagaimana, maksud admin mungkin saja dalam modifikasi tubuh Eida. Sebelumnya, Amado memasukkan DNA Sarada dan Sumire, sama seperti Kashin Koji di mana ia adalah kloningan dari Jiraiya. Untuk teori kedua, apakah Sarada dan Sumire adalah keturunan Otsutsuki? Ya, untuk Sarada garis kekeluargaannya jelas ya. Sarada, Sasuke, Madara, Indra, Hagoromo, Kaguya. Mungkin masuk akal karena masih keturunan Kaguya, atau mungkin reinkarnasi dari keturunan Indra. Namun bagaimana dengan Sumire? Dan anehnya juga, kenapa Sasuke ikut terkena teknik Senno ini jika teorinya adalah keturunan Otsutsuki? Aneh kan? Jadi mungkin ada teori ketiga, yaitu mungkin perasaan cinta lawan jenis bisa menangkal teknik Dewa Eida. Maksudnya Sarada suka Boruto yang merupakan seorang Otsutsuki. Mungkin itulah alasan kenapa Sarada tak terpengaruh. Dan Sumire suka Kawaki, itulah kenapa ia juga tak terpengaruh. Lalu bagaimana dengan Mitsuki? Bukannya ia suka dengan Boruto juga? Ya, bukan bermaksud pelangi ya, tapi sesuai penjelasan admin sebelumnya, ini suka lawan jenis bukan sesama jenis. Artinya mungkin sedikit masuk akal kenapa Mitsuki dan Sasuke yang memiliki cinta atau rasa sayang pada Boruto tapi tetap terpengaruh. Ya oke, itu saja untuk pembahasan Boruto chapter kali ini ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.